Pemirsa, persidangan mantan terpidana kasus Vina dan Eki Sakatatal kembali digelar hari ini dan dalam sidang pagi tadi Jaksa Penuntut Umum membeberkan sejumlah jawaban atas poin-poin permohonan PK dari Sakatatal. Jaksa menolak argumen-argumen Sakatatal dan mengatakan sejumlah novum atau bukti baru bukan barang baru. Kita akan melihat poin-poin dari jawaban Jaksa tadi dalam grafis berikut ini. Sebagai informasi, pemirsa, Sakatatal setidaknya menghadiri 10 novum atau bukti baru di sidang peninjauan kembali yang dihadirkan. Nah, Jaksa menyatakan barang bukti yang diklaim sebagai novum tersebut bukanlah barang bukti baru. Jaksa mengatakan sejumlah foto yang dilampirkan sebagai novum ini pernah dihadirkan di sidang pada tahun 2016 silam. Misalnya, foto jenazah Eki dan Vina di rumah sakit serta hasil visum kedua korban. Selanjutnya, pemirsa, dalam penolakan Jaksa di novum PK Sakatatal, Jaksa juga menyatakan sejumlah barang bukti yang berasal dari media sosial tidak dapat diverifikasi kebenarannya, sehingga hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan sulit untuk terverifikasi. Kita lihat juga, pemirsa, grafis selanjutnya. Mengenai Jaksa yang juga menilai keterangan Sakatatal tidak konsisten, Jaksa beralasan jika argumen yang ingin dikemukakan oleh pihak Sakatatal adalah penyebab Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, lalu mengapa Sakatatal pernah mengakui penganiayaan di persidangan tahun 2016 silam, sehingga kedua keterangan ini menurut Jaksa menjadi bertolak belakang. Salah satu novum yang dihadirkan pula dari pihak Sakatatal yaitu terkait dengan rekaman video Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menerangkan pihak kepolisian dalam penangkapan para terdakwa kasus Vina dan Eki tidak menerapkan scientific crime investigation sehingga ada kemungkinan salah tangkap. Dan menyikapi hal ini, Jaksa menilai novum tersebut perlu ditolak karena pemohon tidak memiliki kajian secara saintifik yang menyatakan adanya salah tangkap dan penyidik tidak menerapkan scientific crime investigation sehingga Jaksa meyakini bahwa pernyataan tersebut asumtif atau hanya prasangka. Baik, kemudian pemirsa, di sini pihak Sakatatal juga menghadirkan rekaman video dalam sebuah flash disk yang berisi keterangan Deddy Mulyadi yang menyatakan ada orang lain yang seharusnya menjadi saksi dalam kasus ini. Misalnya, anak dari RT Abdul Pasren. Dan terhadap bukti ini, pemirsa, Jaksa menyatakan bahwa bukti rekaman keterangan video Deddy Mulyadi tidak relevan. Karena menurut Jaksa, para saksi yang dimaksud Deddy Mulyadi tidak ada sehingga tidak dihadirkan dalam sidang tahun 2016. Upaya Sakatatal untuk memulihkan nama baiknya lewat sidang PK ini akan kembali digelar pada Selasa 30 Juli nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan menantikan jalannya sidang dan bagaimana kedua pihak membuktikan argumen masing-masing. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sakatatal berterima kasih atas dukungan seluruh pihak terhadap proses hukum peninjauan kembali yang diajukannya. Ia berharap sidang PK kasus Vina yang membuatnya dipenjara selama 8 tahun bisa berhasil memulihkan nama baiknya. Saka ya insya Allah berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal mungkin. Jadi pendapat Saka ini semoga PK yang Saka ajukan ini jawabannya lebih maksimal mungkin apa yang diharapkan. Jadi Saka juga berterima kasih atas dukungannya buat teman-teman Saka ataupun dari warga Saka. Ada juga dari netizen juga atas dukungannya. Saka berterima kasih atas meluangkan waktunya, padahal Saka ini tidak pernah mengharapkan kedatangannya. Saka ini benar-benar kaget ada teman-teman yang rela kerjaannya ditinggalkan.